orang PKI itu beragama sosialis ala sosialis ala Rusia. 3, 2, 1. Kenalkan, nama saya Desi Kusuma Putri dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan akhiran NIM 09. Di sini saya akan menceritakan mengenai kesaksian mantan anggota Gerwani di Desa Lemabang Kulon pada tahun 1950 sampai 1960 yang sumbernya sendiri saya wawancara langsung dengan mantan anggota Gerwani yaitu Ibu Sulami dan juga Bapak Sapri yang merupakan saksi dari adanya organisasi ini dilakukan. Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia adalah organisasi wanita yang aktif di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Organisasi terlarang ini didirikan pada tahun 1950 dan memiliki 650 anggota pada tahun 1957. Awal mula Gerwani di Desa Lemabang Kulon ini karena mengikuti perintah dari atasan atau tokoh PKI untuk mengikuti organisasi tersebut. Awalnya, masyarakat di Desa Lemabang Kulon itu tidak mengetahui jika organisasi tersebut maksudnya terhubung dengan PKI dan mereka hanya diajarkan cara bertanam, menari, bernyanyi, dan lain sebagainya. Tujuan dari organisasi ini untuk memberikan lowongan pekerjaan terhadap masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan khususnya di pembuatan minyak goreng dari kelapa yang biasa disebut lengo kletik. Untuk awal perkembangan organisasi ini di Desa Lemabang Kulon adalah karena diajak oleh atasan atau para tokoh PKI. Karena lurah di desa ini merupakan salah satu anggota PKI, mereka dipaksa untuk mengikuti organisasi ini. Karena kalau tidak ikut organisasi ini nanti akan dibunuh. Karena adanya ancaman tersebut, akhirnya masyarakat Desa Lemabang Kulon mengikuti organisasi ini walau tidak semua orang yang mengikuti organisasi ini. Dan kebanyakan dari anggota Gerwani itu hanya ikut-ikutan. Mereka tidak tahu atau mengenal para anggota PKI dan mereka juga hanya sekedar ikut organisasinya saja, tidak ikut bergabung menjadi anggota PKI. Anggota Gerwani pada saat itu identik dengan baju hijau-hijau di lapangan dan disuruh menyanyi dan bernyanyi genjer-genjer, tandur jagung, yang intinya mereka hanya disuruh menyanyi. Saat menjadi anggota Gerwani, mereka dilatih di bidang pertanian seperti cara menanam yang benar, cara mengelola sawah, dan ada salah satu program PKI yang saat itu dilaksanakan di Desa Lemabang Kulon yaitu rakyat diwajibkan memiliki sawah sebesar 7-10 hektar. Jika ada yang memiliki sawah yang melebihi dari 10 hektar, maka akan dirampas oleh pemerintah. Nah, tujuan dari program itu apa? Tujuannya adalah untuk menyamaratakan rakyat, maksudnya adalah sawah yang dirampas oleh pemerintah nantinya akan diberikan atau digarap kepada rakyat yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga yang kaya itu tidak kaya sendiri dan hasilnya akan merata dan juga mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Lemabang Kulon pada saat itu. Nah, menurut mantan anggota Gerwani, program dan tujuan PKI ini tuh sangat bagus dan positif karena memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat miskin. Mereka tidak hanya diberi sawah untuk dikerjakan, tetapi mereka juga diberikan pekerjaan dan alat untuk membuat minyak goreng dari kelapa. Selanjutnya, mengenai apa saja kegiatan para anggota Gerwani di Desa Lemabang Kulon. Nah, para anggota ini akan dilatih di bidang pertanian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mereka dilatih seperti menyanyi, menari lagu genjer-genjer, tandur jagung, dan gending-gending lainnya atau lagu-lagu lainnya. Iku gede kamu. Ya iku gendingane gede kamu. Ngalor ngidul akeh wong. Jadi waktu itu dilatih apa saja yang diajar. Yang dilatih waktu itu pemudanya dilatih 1 dremben, 2 menyanyi. Genjer ring kedokan pating kelelen tolek gitu ta teko mupoti genjer oleh sateno mbok terusane lali kau terusane ku ono yo terus banyak itu penyanyi yang diajarkan oleh
memudah pun enggak. Tidak hanya itu, mereka juga diajarkan cara bermain drum band. Masing-masing dari mereka itu sudah diberikan tugas sendiri oleh atasan. Jadi untuk latihan-latihan seperti itu sudah ada tugasnya sendiri-sendiri. Tidak seperti gambaran orang-orang yang mengira mereka akan diajarkan cara menembak, mereka hanya diajarkan cara menjadi produktif seperti bernyanyi, menari, bermain alat musik, dan cara menanam yang benar, seperti itu. Awalnya memang program dari PKI ini sangat positif, akan tetapi program ini berhenti sendiri setelah ada peristiwa G30 SPKI. Nah, karena program ini dari PKI, maka mereka para anggota Gerwani ini diwajibkan untuk mengikuti kebijakan para PKI seperti mengikuti ideologi mereka, yaitu sosialis ala Rusia. Sedangkan para masyarakat sadar bahwa Indonesia sendiri itu berideologi Pancasila, yang semua hal didasarkan oleh Pancasila. Menurut mantan anggota Gerwani mengatakan bahwa program dari Indonesia itu ada agama Islam, agama Buddha, agama Kristen, agama Nasrani, dan agama Hindu, yang masing-masing agama tersebut diperbolehkan di Indonesia. Jadi kita harus bersatu untuk Indonesia. Kalau program PKI itu mereka tidak mereka sosialis ala Rusia. Negara ini harus seperti Rusia, sedangkan masyarakat Indonesia tidak mau, sehingga menimbulkan perpecahan. Karena negara Indonesia berdasar pada Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, sehingga PKI ingin mengubahnya. Pada tahun 70 sampai 75 terdapat perang saudara. Maksudnya perang saudara di sini adalah terdapat roda sentimen yang di mana setiap malam ada penculikan sehingga menimbulkan sentimen di masyarakat pada saat itu. Banyak masyarakat yang setiap malamnya harus berjaga karena setiap rumah akan digedor. Pada tahun 75 ada yang namanya Nasakom atau Nasional Komunis. Maksudnya komunis itu dinasionalkan, mereka tidak mau dimasukkan Islam oleh orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia juga banyak yang jengkel oleh komunis karena mereka ingin mengkomuniskan masyarakat Indonesia, tapi mereka tidak mau sehingga akhirnya berantakan. Lalu bagaimana akhir dari organisasi Gerwani di Desa Lemabang Kulon ini? Nah, mereka itu berhenti dengan sendirinya karena awal mereka mengikuti organisasi ini juga karena ikut-ikutan, sehingga mereka disuruh keluar dari organisasi ini karena jika tidak mau mereka akan dibunuh. Karena kebanyakan anggota hanya ikut-ikutan saja, jadi mereka tidak tahu mengenai maksud dan tujuan PKI yang sebenarnya. Untuk Lurah Desa Lemabang Kulon yang merupakan anggota PKI sendiri sudah dibunuh terlebih dahulu, sehingga para anggota Gerwani menjadi ketakutan dan akhirnya keluar sendiri dari organisasi ini. Nah, itu tadi mengenai kesaksian salah satu anggota Gerwani di Desa Lemabang Kulon. Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anggota atau organisasi yang terhubung dengan PKI itu sebagai tokoh PKI juga, karena masih banyak orang-orang yang menyalahartikan. Seperti contohnya organisasi Gerwani ini. Banyak yang menganggap buruk organisasi ini karena organisasi ini juga terhubung dengan PKI, padahal kenyataannya mereka ada kenyataannya para anggota ini juga sebenarnya tidak tahu seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.